We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Mas Wirya, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya lanjut ya. Mas Wirya ini, teman-teman, Mas Wirya ini cukup spesial. Backgroundnya dari keluarga Muslim juga, tetapi juga menjadi Buddhis orang tuanya. Nah, sekarang kita tanya beberapa pertanyaan ini. Mas Wirya mengatakan Bapak dari keluarga Kiai, Ibu dari keluarga Katolik. Setelah menikah, keduanya masuk Buddhis. Pernah tanya mereka enggak, Mbak? Mengapa mereka tidak tinggal di Islam atau di Katolik saja, Mas? Silakan. Sebenarnya sih kami anak-anaknya tahu semua itu ceritanya bagaimana perjalanan mereka kemudian berpindah agama dan sebagainya gitu. Meskipun keaslian ceritanya sih kami nggak paham gitu. Bisa jadi kami dibohongin sama orang kami kan juga boleh gitu. Cuma awalnya sih dari Bapak. Jadi ibu menyusul ya, ibu menyusul. Yang pertama kali kenal Buddhisme itu Bapak. Nah, pada dasarnya Bapak itu SMP kelas 2, Bapak entah kenapa Bapak ini pulang sekolah, main ke pasar. Ya namanya anak SMP lah. Kemudian iseng-iseng lihat burung dara, orang jualan burung dara begitu. Sebenarnya hal yang normal-normal aja di tahun saat ini. Yang jadi masalah adalah kejadian itu di tahun 65. Di mana kemudian Bapak waktu itu tidak sengaja ada operasi, enggak tahu sih sengaja atau enggak, tetapi ada operasi 65. Bapak saya yang kebetulan sedang nonton burung dara itu ikut diangkut, SMP kelas 2. Nah, Bapak menjadi tahanan termuda untuk kasus Gestapo. Di mana Bapak sendiri enggak tahu yang namanya PKI itu apa, itu enggak tahu. Karena kelas 2 SMP waktu itu. Sampai di dalam, karena Bapak satu rutan itu paling muda Bapak sendiri, yang lain sudah usia 20-an ke atas atau 27 atau berapa lah, Bapak SMP. Dan seperti yang kita tahu, masuk ke dalam tahanan seperti itu, di masa itu bukan hal yang mudah. Ya dihajar, ya diapa, seperti itulah. Tidak sengaja di situ ada satu orang napi juga yang melihat Bapak, yang kemudian ngelindungin Bapak lah. Bapak dimasukkan jadi satu ke selnya, tetapi itu bukan napi politik, bukan tahanan politik malahan. Yang nolong Bapak itu pencuri, ya maling. Nah, kemudian di dalam Bapak masih dengan sangat kusuknya, sholat 5 waktu, ngaji, karena kebetulan juga Bapak dulu pernah menjadi juara qiraah waktu itu. Banyak mengeluh dengan orang yang menolong ini, yang kemudian saat ini jadi paman angkat saya gitu. Dia ceritalah tentang bagaimana aktivitasnya sebagai maling dan berapa rumah yang sudah dijebol dia, bagaimana caranya gitu. Dia cuma ngomong sama Bapak gitu, ketika kamu berdoa kepada Tuhanmu, pastikan bahwa semuanya harus diikuti. Dalam artian, bahkan ketika Bapak masuk sel tanpa sengaja ini, Bapak nggak boleh ngeluh, karena itulah keputusan Tuhan gitu. Tetapi kalau kamu keberatan, semestinya dipertanyakan lagi, mau ikut Tuhan atau enggak gitu. Dan itu nasihat dari seorang pencuri, nasihat dari seorang maling. Enggak lama berselang, sekitar 3 bulan, karena Bapak ditahan 3 tahun lebih. Selang 3 bulan ada satu tokoh PKI yang cukup besar yang ketangkap. Kembali lagi waktu itu Bapak di perpeloncoannya Bapak itu enggak selesai 1-2 bulan. Sampai 3 bulan Bapak masih mengalami banyak hal gitu.
sempat dimasukin ke lubang sumur kering gitu, kemudian dikencingi dari atas gitu, setiap hari nggak dikasih makan gitu, itu Bapak ngalami. Nggak lama kemudian ini salah satu tokoh ini masuk, yang kemudian melihat Bapak menjadi tahanan termuda waktu itu, dia cuma ngomong, ambil anak itu, jadikan satu di sel saya biar dia bisa bantuin saya bikin minum dan sebagainya. Kebetulan salah satu tokoh ini sukanya membaca, dan di situ di selnya ini bawa buku banyak sekali. Bapak mungkin dalam kondisi yang masih anak kecil dan takut untuk tanya banyak hal, Bapak lebih memilih banyak membaca daripada bercerita atau bertanya diskusi dengan tokoh tersebut. Akhirnya semua buku dia baca. Baru disitulah Bapak tahu apa itu komunisme. Baru di situ Bapak tahu tentang PKI seperti apa. Bukan pada saat Bapak, kebetulan saja Bapak satu sel dengan ketua PKI. Nah, kenapa saya bisa cerita sampai sedetail ini, karena Bapak menulis buku diari selama di penjara. Dan saya pernah membaca sampai selesai. Setelah beberapa saat dia membaca, Bapaknya membaca banyak buku, banyak juga yang tidak dipahami Bapak, karena termasuk buku-buku yang cukup berat untuk anak SMP waktu itu. Maka Bapak banyak bertanya tentang, Bapak menemukan buku tentang Abhidhamma. Bapak nemu buku Abhidhamma. Kebetulan ini tokoh bukan Buddhis. Ini tokoh juga bukan Buddhis. Ya dalam tanda kutip notabene ini tokoh komunis gitu. So kita nggak usah ngebayangin di agamanya apa gitu kan. Nah, itu. Jadi cuma dia punya, di situ ada, dia bawa Al-Quran, ada Alkitab, ada semua buku dia simpan. Bapak membaca semuanya. Nah, perjalanan cukup panjang sampai kemudian Bapak masih dengan Islamnya, Bapak masih menjadi orang Islam sampai dia keluar. Yang jadi masalah adalah Bapak dibesarkan di keluarga yang rata-rata kiai, maka kecintaan dia terhadap Islam sedemikian. 3 tahun lebih 7 bulan kalau tidak salah Bapak mengalami masa tahanan, keluar di hari Jumat. Dan sebagai seorang Muslim yang cukup lama berada di penjara, yang waktu itu tidak sebebas saat ini untuk menjalankan ibadah, maka hal yang paling dirindukan Bapak adalah Jumatan. Waktu itu Bapak pulang ke kampungnya di Kauman Parakan, Bapak ambil wudhu, bahkan belum sampai rumah, Bapak sudah mampir dulu di masjid. Sampai mau masuk, Bapak ditahan sama salah satu orang di sana. Dan orang itu mengatakan bahwa tidak ada surga bagi para bekas PKI. Bapak tidak patah semangat waktu itu. Bapak sempat mencari masjid yang lain, sampai kira-kira berjalan 7 kilometeran, tetap ditolak di beberapa tempat. Dalam kondisi yang cukup menyakitkan buat Bapak jalan kaki dari Parakan sampai Kaloran. Nah, di situ udah hampir maghrib sih ya, udah hampir maghrib. Bapak juga nggak tahu tinggal di mana, ya cuma yang penting sampai sana ada tempat untuk nangis atau untuk bercerita. Mampirlah Bapak ke Pak Lurah waktu itu, Pak Lurah Kalimanggis. Kemudian sempat nginap 1-2 hari, yang kemudian nggak lama, selang mungkin 1 mingguan mungkin, ada kebaktian waktu itu di Kaloran. Siang hari jam 11 kalau nggak salah, wihara penuh. Waktu itu wiharanya kecil, jadi orang sembahyang sampai luar wihara. Sampai jalan, waktu itu belum ada aspal, masih jalan makadam. Ada seorang bapak tua yang mengambil tempat di paling pojok belakang. Panas dan jalannya berdebu. Bapak cuma lihat nih orang sembahyang khusyuk amat ya gitu, nggak kepanasan gitu. Karena Bapak nggak tahu kan namanya meditasi, itu nggak tahu. Jadi waktu itu sembahyang biasa, puja bakti biasa, kemudian di tengah ada meditasi. Nah, sesi meditasi ini Bapak cuma melihat ini orang nggak kepanasan kah? Karena itu batu kali kan, makadam itu batu kali yang kena matahari gitu, siang hari itu panas, cukup panas. Ngeliatin gitu sampai ini selesai, kemudian begitu selesai Bapak datangin itu orang tua itu. Bapak tanya, Mbah, bukan panas itu. Mbah, kok enggak panas itu? Tadi ketika Mbah sembahyang ini apakah tidak terganggu dengan cuaca? Si Mbahnya bilang, malah saya nggak sadar kalau itu ada panas. Nah, Bapak kaget gitu. Apakah ini yang dinamakan khusyuk dalam
dalam Islam. Tertariklah Bapak dengan Buddhisme di situ, mulai tanya-tanya dan sebagainya, karena toh juga mikir Bapak, aku pulang pun tidak ada masjid menerima waktu itu seperti itu. Sampai cukup dewasa Bapak masih membenci Islam, ada rasa dendam Bapak terhadap, tetapi belum masuk Buddhis. Jadi cuma nggak suka sama agama Islam gitu aja. Yang penting ojo ning Islam lah gitu. Bapak sempat seperti itu. Kemudian Bapak kenal sama Ibu, di mana Ibu basically orang-orang dari lingkungan Katolik Kristen. Masuklah Bapak itu ke gereja. Mulai aktif ke gereja gitu. Ngikutin lah. Ya pokoknya gereja suruh ngapain ngikut Bapak gitu. Sampai seperti itu. Terus nggak lama kemudian Bapak memutuskan untuk menikah dengan Ibu. Di mana tidak ada satu keluarga pun yang setuju dengan pernikahan ini. Akhirnya Ibu tidak diterima kembali ke gereja. Jadi mengalami hal yang sama. Jadi apa ya, di keluarganya bilang bahwa nggak boleh menikah dengan Bapak karena Bapak ini mantan PKI dan notabene dari keluarga Kiai, maka pantang buat Ibu untuk menikah karena Ibu ini orang yang dari keluarga gereja yang cukup keras juga gitu. Jadi akhirnya Bapak sama Ibu mengalami hal yang sama. Bapak nggak diterima di masjid, Ibu ini mau balik gereja dibully gitu waktu itu. Belum ada KPAI waktu itu. Kalau ada KPAI mungkin saya bisa mengusulkan bullying itu masuk ke mana gitu kan. Nah, ini enggak gitu. Jadi akhirnya Bapak sama Ibu berpindah-pindah tempat dari berbagai macam tempat dia tinggal gitu. Hanya untuk menghindari keluarga maupun cemoohan dari masing-masing tempat ibadah, yang baru kemudian memutuskan masuk ke Buddhis. Bedanya kalau Ibu nggak ada dendam dengan orang Kristen Katolik, Bapak yang ada. Saya otomatis tinggal lahir dan besar di keluarga yang dengan background seperti itu. Tidak pernah saya mendengar ada cerita indah tentang Islam. Nggak pernah dari kecil. Sedangkan Ibu ketika dia ada masalah dengan Bapak, maka dia akan berbicara tentang wis tak belani metu saka Kristen. Tidak ada hal baik yang saya dengar dari semua agama. Saya cukup aktif ngikut Bapak waktu di Buddhis. Cukup aktif, sempat saya diangkat jadi pengurus patria juga waktu itu dan sebagainya. Saya menjalani agama warisan yang cukup lama waktu itu sampai saya kuliah. Saya kuliah kebetulan di Jogja. Saya mulai kenal banyak lingkungan di situ. Ada teman-teman dari agama lain yang mulai saya akrab dengan saya. Dan Bapak masih dengan kebenciannya dengan Islam waktu itu. Maka yang saya lakukan adalah saya memutuskan masuk agama Islam tahun 97. Hanya untuk pengen ngerti saja ini Bapak kenapa membenci Islam begitu ya gitu. Andaikan anaknya yang jadi Islam, apakah dia masih akan membenci Islam atau membenci anaknya? Nekat aja ya. Nah, saya coba masuk Islam, sebenarnya bukan masuk secara totalis sih, cuma mempelajari Islam lebih banyak, kenal banyak teman kiai ataupun gaib gitu, dan dengan background simbah saya lebih mudah mengenal mereka. Nah, mulai saya tahu tentang Islam, oh ternyata seperti ini gitu. Berarti selesailah gitu. Selesai, saya bisa menjawab tentang apa yang menjadi kekalutan Bapak waktu itu. Hanya cerita sama Bapak, Pak, setahu saya Islam tidak seperti itu. Islam yang saya kemarin sempat pelajari bukan Islam yang seperti Bapak sampaikan. Loh kok bisa? Nah, mulailah adu argumen lah dengan Bapak. Sampai kemudian kami sama-sama menyerah. Bapak juga sudah tidak akan lagi ngomongin tentang kejelekan Islam, tapi saya juga menyerah, tidak bisa ngomongin tentang kebaikan Islam. Karena menurut saya agama nggak ada yang baik. Agama nggak, ada orang bilang agama membawa kebaikan. Enggak, yang membawa kebaikan orangnya. Kalau agamanya cuma berdiam di satu tempat, bagaimana dia bisa membawa? Kembali lagi kok saya ngomong kitab suci itu menjadi suci ketika isinya dibaca dan dijalani. Kalau enggak ya sama aja dengan buku di Gramedia kita apaan. Nah, sampai saya di titik itu dan ya sampai sekarang inilah bisa jalan. Begitulah kira-kira Pak jawabannya Pak. Jadi Pak Jam jawabnya ya. Luar biasa, luar biasa. Bapak masih ada? Masih. Wah, luar biasa. Wah, rasanya bagaimana itu umur SMP kena SMP masuk penjara dan di 3 kali percobaan penembakan tapi gagal. Oh, Iya. kena ciduk angkatan darat atau polisi waktu itu? Waktu itu polisi Pak. Oh, oke. Iya. Bapak itu katanya nggak pernah ketemu tentara. Ada ada sekitar 5 tentara yang Bapak lihat itu pun nembak nggak becus karena jarak 5 meter nggak kena.
Oh, Jadi oke. Bapak mencurigai itu juga bukan tentara asli sih, gitu, sampai gitu. Iya, iya, iya. Untung aja masih hidup ya. Soalnya kan darah semua pada waktu itu. Iya, betul. Iya. Mas Wirya mengatakan melihat banyak hal atas perbedaan yang saya pikir sama-sama berebut tulang tanpa isi. Siapa yang berebut tulang dan apa yang diperebutkan, Mas? Betulnya, Mas. Oh, iya. Waduh, itu Bapak waktu itu wawancara saya agak ngantuk, jadi saya jawabnya asal itu kayaknya, Pak. Sebenarnya gini, Pak, dalam saya bukan mencoba ya, buat anak enggak berbuat coba-coba. Dalam saya pernah mempelajari beberapa agama, itu saya ketemu sama orang yang selalu mengatakan agama saya yang paling benar dan agama saya yang paling baik. Itu di semua agama, karena saya sempat deket sama orang-orang Hindu Prambanan, saya deket di Buddhis apalagi sampai Mahayana Theravada. Saya pernah ikut semua, Maitreya saya pernah masuk juga gitu. Di Kristen, Katolik, saya TK aktif di Kristen sampai SD kelas 2, Katolik karena ibu saya juga Katolik lagi basically. Nah, jadi kalau saya ngomong hampir semua agama yang di Indonesia saya pernah kenal dengan beberapa orangnya, dan di pembicaraan mereka itu nggak ada yang mengalah lah gitu. Nggak ada satupun yang mengalah gitu. Baik itu Islam, Kristen maupun Buddhis yang orang ngomong, wah orang Buddhis sabar-sabar, saya selalu ngomong kata siapa lah gitu. Ya Anda aja yang belum masuk ke Buddhis itu yang bilang kayak gitu. Kalau di dalam Buddhisme, kalau dia udah masuk ke situ ya gontok-gontokan juga tetap ada gitu. Nah, sampai seperti itu, eh saya hanya bingung gitu loh. Sebenarnya yang mereka rebutin apaan gitu. Karena ini produk, kalau saya ngomong ini produk di mana seperti yang saya tahu gitu, saya sering ngobrol sama Mas Bogi itu, orang nggak usah ngomong tembakau saya enak gitu. Karena ketika dicicipin orang belum tentu itu pas tembakonya. Gitu. Tembakau sehebat apapun, seenak apapun, semahal apapun, ketika orang berbeda lagi yang mencicipi lagi, dia akan ngomong bahwa saya nggak cocok, oh ini enak banget, atau bagaimana. Nggak ada tembakau yang baik, di mana tempatnya saja lah. Gitu. Siapa yang mencicipi, momennya seperti apa. Gitu. Nah, sama, saya melihat bahwa orang-orang agamis ini kenapa mereka selalu mengeluhkan hebatnya agama mereka. Sementara agama itu baik dan tidak itu ketika kita ngerasain, ketika kita make, kita nyaman, sekitar kita tidak tersakiti, buat saya itu sudah selesai gitu. Itu kategori baik menurut saya. Tetapi ketika baik secara teorinya atau argumen seseorang, ini kayak itu tadi gitu. Ini kayak orang yang rebutan tulang yang nggak ada isinya sebenarnya kan, gitu. Mereka cuma apa ya, saling gigit aja gitu. Tetapi saking mereka sibuknya membicarakan hebatnya agama mereka, mereka sampai lupa untuk menjalani agamanya. Ini yang kemudian buat saya cukup nyesek waktu itu. Dan itu saya sampai sudah memojok lah, mojok. Terakhir saya di Mahayana, saya sampai pojok istilahnya dari keluarga Theravada yang keras juga gitu. Saya masuk ke Mahayana juga bapak hanya ngomong lah, iki kamu menjadi Buddhis yang tersesat lah sampai seperti itu. Tapi tetap aja nggak dapat gitu. Tetap nggak dapat. Di sana pun juga ketemu orang yang mengatakan bahwa Mahayana yang terbaik, berbeda dengan Theravada dan yang sebagainya. Gitu. Aduh, akhirnya saya memutuskan untuk tidak punya agama lah gitu. 2007 saya ngomong sama bapak, ibu, sama istri, sama semua keluarga bahwa saya ngomong, aku tak orang di agama, selesai. Selesai hidup saya tentang agama selesai di sini. Gitu. Sampai sempat istri saya ngomong, nggak bisa seperti itu. Gitu. Ayah nggak bisa seperti itu. Seorang manusia itu harus punya manual book-nya. Nah, manual book itu agama. Nah, istri saya bilang gitu. Terus saya ngomong, wes anggap bae aku TV bajakan tadi rano manual book-nya. Nah, aku bilang gitu. Jadi ya sudah sampai saat ini si keluarga, teman banyak yang tahu bahwa oh iya saya ini kafir semua umat lah gitu. Semua agama saya nggak ikut gitu. Agama saya ya gini ini Pak.
ngobrol, ketemu sama temen. Saya pernah baca ini, Mas. Sebetulnya kemarin waktu hari Rabu saya mau omongkan itu. Waktu itu saya ngajar biku-biku yang ambil S2, itu saya pernah cukup bingung untuk menjelaskan konsep nibbana. Lalu saya baca-baca beberapa literatur dari seorang biku. Sebetulnya dia literatur itu buku filsafat Cina, ditulis oleh profesor di Cina. Dia ambil kutipan seorang biku. Biku itu menjelaskan tentang konsep nirwana atau nibbana. Ya. Ini sangat menarik sekali. Biku itu hidup 500-700 tahun yang lalu. Dia menulis enlightenment, pencerahan sempurna atau nirwana atau nibbana. Itu adalah waktu kita bangun tidur, bersih-bersih badan, buang kotoran, makan pagi, melakukan kegiatan-kegiatan, makan siang, dan melakukan kegiatan-kegiatan sampai malam, sampai tidur lagi, itu adalah nirwana, itu adalah nibbana, itu adalah pencerahan sempurna. Itu wow, amazing. Jadi ya melakukan kegiatan sehari-hari itu sudah nirwana. Ya, itu konsep kehidupan sehari-hari yang orang nggak sadari biasanya. Iya, Tapi betul. wow banget, agama Anda adalah berbicara dengan ngobrol dengan teman-teman itu Anda sudah sebut agama. Iya. Wow, memanusiakan manusia. Katanya Pramudia Anantatur. Dari kutipan ini, belajar dari hidup saya dan banyak hal di lingkungan saya. Apa yang Pak Wirya sudah dapatkan, Mas? Belajar dari hidup saya dan banyak hal di lingkungan saya. Apa yang sudah didapatkan? Yang saya dapatkan yang pertama, kembali lagi bahwa karena agama saya itu teman-teman, agama saya itu obrolan teman, maka agama saya jadi banyak, Pak. Bukan punya agama, justru jadi banyak. Ngobrol sama orang Muslim, ya saya jadi orang Muslim. Ngobrol sama orang Kristen, saya jadi orang Kristen. Ngobrol sama orang Buddhis, saya juga lebih Buddhis dari mereka kadang, gitu. Dan kebetulan karena saya pengalamannya lebih banyak daripada di depan saya, gitu kadang kan, yang mereka notabene cuma dapat satu agama, saya banyak agama, gitu. Jadi lebih enak, gitu. Lebih nyaman, gitu. Beberapa kali orang tanya sama saya, Mas agamanya apa? Lah, Masnya agamanya apa? Kalau Masnya Islam, saya Islam. Saya selalu ngomong gitu. Loh kok pelin-pelan, Mas? Ya, karena Tuhan juga pelin-pelan. Masa manusianya nggak boleh pelin-pelan? Nah, sekarang Tuhan itu pagi ada orang minta hujan. Tuhan bilang oke, gitu kan. Nanti siang dikit ada orang mau nyuci, habis nyuci mau jemur pakaian. Dia ngomong, Tuhan panasnya bikin bagus. Biar nanti jemuran saya kering. Tuhan juga bilang oke, kan pelin-pelan juga. Nah, kita manusia juga lebih enak gitu dan lebih nyaman. Karena patokan saya tadi, Pak, agama itu adalah ketika kita nyaman dan lingkungan kita nyaman. Kalau cuma kita saja yang nyaman, tetapi lingkungan kita jadi banyak yang sakit, ya buat saya mending jangan pakai agama. Bawa parang atau bawa senapan itu lebih baik. Gitu. Nah, saya seperti itu, Pak. Dan bahkan saya bukan kejawen, Pak. Kalau kemarin itu Om Anton lebih kejawen, saya bahkan juga bukan kejawen. Saya ketemu sama orang Tionghoa, saya kecinan, bukan kejawen lagi gitu. Mereka ngomongin konfuisme, saya ikut gitu. Nanti ketemu lagi sama orang Jepang gitu ya, saya ikut ke Jepang, bukan kejawen lagi. Nah, gitu aja lah Pak, pokoknya. Pokoknya paling enak itu menurut saya agama itu adalah mengikuti lingkungan. Mana yang lingkungan itu paling banyak, ikutin aja. Wong agama itu kan punya kita masing-masing ketika tidak ada orang. Jadi ketika ada orang yang ngikutin aja agama mereka, kita lebih nyaman di situ. Nah, ketika kita udah pribadi kita sendirian, nggak ada siapa-siapa, ya itu baru saya yang seutuhnya. Wah, itu terserah saya mau ngakuin saya ini Kristen, saya Islam atau Buddha, terserah saya. Tetapi orang nggak perlu tahu lah kalau saya itu jadi lebih nyaman lah buat saya. Wow, itu kan masuk ke konsep anatta, Mas.
tidak ada aku. Kemarin saya juga cerita yang Western Buddhist Sangha di Inggris di sana, mereka mempraktekkan Mahayana ya ya, Theravada ya ya, mereka pakai jubah Theravada ya ya, pakai jubah Tibetan ya ya. Mereka tanya, saya waktu itu tanya sama teman sekamar saya, kamu biku? Biku itu apa? Dia tanya. Ya seperti apa yang Anda katakan malam ini. Ya itu kembali lagi tadi Pak, saya sempat menyampaikan bahwa ada yang tadi menulis tentang nirwana. Sebenarnya di Islam itu sendiri juga disampaikan bahwa surganya Allah itu ada tempat yang tidak berujung, tidak berdinding. Sama dengan nirwana, di mana nirwana itu ada sebuah kondisi yang tidak ada batasan. Nah, kalau semua agama itu menyebutkan hal yang sama tentang tujuan akhirnya adalah sesuatu yang tidak ada batasannya, kenapa kita sebagai manusia menjalani kehidupan dengan segala batasan? Menjadi hal yang aneh ketika kita mencari tempat yang tak berbatas, tetapi kita membatasi diri kita sendiri. Mengatakan bahwa agama A ini jelek, agama B ini kurang pas, atau, oh itu Pak Kiai, saya nggak suka. Oh itu Pak Pendeta, saya nggak suka. Karena agama itu bukan orang itu, tapi apa yang keluar dari mulut orang itu. Percuma kalau kita nggak dengar obrolannya juga, nggak dengar komunikasinya juga. Nah itu, jadi buat saya apa ya, mereka cenderung sebenarnya saling mementahkan argumen mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri. Ketika mereka mengatakan nirwana itu tempat yang tak terbatas, tetapi mereka membatasi. Bahkan beda sekte sudah bukan saudara. Nah, kan menjadi aneh lagi. Begitu, Pak. Oke, Mas Wirya juga berpikir, pengetahuan dan jalan benar tak melulu didapat dari sebuah ruang kecil bernama tempat ibadah. Pikiran ini sangat luar biasa. Ini out of the box. Nah, di luar tempat ibadah, apakah Mas Wirya menemukan ilmu lebih dari kotak-kotak itu, Mas? Oh, banyak, Pak. Banyak sekali. Yang pertama, Pak, kita ngomongin yang paling ringan saja dulu. Di tempat ibadah itu, yang namanya surga itu adalah sebuah titik pencapaian ketika kita sudah meninggal dan harus menunggu sekian ratus tahun lagi untuk kemudian kita diadili dan ditempatkan di surga atau di neraka. Hanya untuk mencapai surga. Di luar tempat ibadah itu kadang ngece, kesusahan kancane itu surga, Pak. Ada teman yang lagi susah kita ketawa itu udah surga itu, Pak. Wah, apalagi kemarin teman kita itu lebih sombong dari kita gitu. Oh, itu contoh yang paling simpel saja. Surga itu dekat ketika kita ngobrolnya di luar konsep kotak kecil tadi. Tuh. Yang kedua, kadang di kotak kecil itu ada hal-hal yang buat saya terlalu ribet kalau saya ngomong. Hanya untuk menjumlahkan angka 2. Untuk mencapai angka 2, mereka berbicara tentang 1 tambah 1, 4 dikurangi 1, 4 dibagi 2, 8 dikurangi 4, dan sebagainya. Gitu. Ini ribet sekali yang kita mau omongin ini angka 2 loh. Gitu. Kenapa harus muter ke sana, ke sana, ke sana, ke sana gitu. Di luar kota ini, kita ngobrol lah sama, taruh kata dengan pedagang asongan. Gitu. Saya sempat waktu itu tanya sama seorang pedagang asongan, saya tanya, dia jual kacang di terminal waktu itu, Pak, enggak gitu cocok Pak, apakah masuk hitungan ekonominya menjual kacang dengan harga Rp1.000 itu bawa 1 gerobak penuh berangkat pagi sampai sore. Orang ini ngomong, "Nggih, sampai mawon toh Mas." Gitu. Cukup saja lah gitu. Kok nggak cukup di mana? Enggak Pak, soalnya kan pendapatan Bapak kalau dihitung sekian. Kebutuhannya sekian, nggih tinggal dikurangi kebutuhan. Sesimpel itu gitu. Itu ngaji sama orang di luar kota itu lebih simpel. Tapi bayangkan kalau kita masuk ke gereja lah, taruh kata kita tanya sama pendeta, gitu, Pak Pendeta, saya pengen bahagia, bagaimana caranya? Waduh, itu panjang Pak penjabarannya. Kita sampai sore keluar masuk subuh, keluar maghrib gitu. Belum tentu besok paginya kita ketemu bahagianya. Padahal teorinya sudah panjang. Kita masuk nih ke wihara. Saya sempat dulu tanya dengan Bante. Bante, untuk saya bahagia bagaimana? Waduh Pak, itu 1/4 dari Pitaka Pak yang saya dengar Pak. Gitu. Saya keluar dari situ nggak bahagia, tambah pusing. Gitu. Nah, ngaji di luar kota ini lebih simpel, lebih sederhana. Saya pernah tanya sama satu orang nih,
Ada lagi saya ketemu lagi bapak-bapak orang Pekalongan, dia becak waktu itu kerjaannya. Saya sempat mampir ke situ, kemudian saya ajak beli nasi becak, nggak ada nasi kucing, bukan nasi kucing. Waktu itu hanya Jogja yang nasi kucing. Ada di tempat lain namanya nasi becak sama. Harganya juga murah. Kalau nggak salah saya habis 3.000, saya bawa uang 5.000. Waktu itu si bapak ini juga cuma ngomong sama saya, Mas, susu rasa dijaluk kayak ngawai, kasihkan saja. Habis itu si bapak ini ngomong sama saya, Mas, napa nih Pak enak nek segone lah tetepan. Ora, sega sing dipangan iki luwih enak kan dengan tambahan 2.000 yang kamu ikhlaskan. Nggih, Pak. Meskipun cuma 2.000 rupiah, saya agak bangga loh waktu itu gitu. Rada sombong sithik, aku wis bersedekah gitu. Nah, konsep sombong bersedekah ini nggak boleh di semua kota. Jangankan cuma 2.000, orang kita nyumbang 5 juta sampai 10 juta aja, nggak boleh sombong. Di Islam dibilang ria, di Buddhis dibilang apa, seperti itulah. Tetapi di luar kota ini, kita boleh kok bersombong ria dengan 2.000 rupiah, selama kita bahagia. Gitu. Nah, si bapak ini ngomong, yang lebih enak karena kamu merasa bangga tadi memberikan uang 2.000 rupiahmu, kemudian nasi ini menjadi lebih enak. Sesederhana itu konsep ngaji di luar kota. Kita nggak ngomongin dalil, nggak ngomongin ini Mazmur berapa, kita nggak ngomongin di Tipitaka ini masuk ke dalam apa ada berapa, enggak. Kuncinya cuma satu, apa yang kamu lakukan membuat orang tersenyum, selesai. Itu, sesederhana itu. Makanya waktu itu kemudian saya ngomong bahwa iya, saya akan meneruskan saya belajar agama, tapi di luar kota tersebut. Untuk menemukan saya sendiri yang saya dapat di luar kota itu yang lebih nyaman buat saya tanpa labelnya apapun dan bendera apapun. Seperti itu, Pak. Wow. Oke, Mas. Beberapa tahun lalu saya pernah dalam kesendirian. Hampir tak ada orang yang kenal selama beberapa tahun. Di situ saya kembali diperlihatkan bahwa hidup adalah bagaimana kita menghargai lingkungan, bukan label yang menjaga saya tetap hidup. Ini kejadian di mana, Mas? Selama berapa tahun? Dan kejadian apa yang membuat Mas berpikir begini? 3 tahun, 8 bulan, lebih 2 minggu, Pak. Saya pernah jadi buronan. Untuk salah satu kasus bisnis yang saya jalanin, saya ketipu dengan rekan bisnis yang lain, dan saya diumpankan sama beberapa koneksi saya untuk saya harus masuk penjara. Waktu itu tuntutan saya masuk itu hampir 12 tahun, Pak, kalau saya jalani, Pak. Karena saya tidak termasuk orang yang cukup berani untuk menjalani seperti Bapak menjadi narapidana, saya memilih untuk kabur. Nah, karena saya ini kabur dari aparat dan kabur dari beberapa orang, preman juga, karena saya sempat pernah didatangi 15 preman dengan senjata lengkap, maka yang saya cari adalah tempat-tempat yang tidak ada orangnya, atau ke tempat yang tidak ada orang kenal saya maupun keluarga. Di situ agama nggak bisa dipakai, Pak. Saya sempat 18 hari ngumpet di satu tempat, saya nggak keluar sama sekali. Ya kalau mau minum ya di situ ada kalen, ada irigasi. Yang saya mau nggak mau minum dari situ. Saya makan rumput karena nggak ada apapun. Beruntung di hari ke-19 ada orang kasih sajen gitu, sajen ke makam itu, jadi saya makan gitu. Wah, orangnya bahagia itu kayaknya. Sajennya diterima gitu kan. Padahal saya itu yang makan. Nah, di situ saya hampir setiap hari berdoa kan selama 18 hari gitu, sambil lapar gitu, Pak. Kalau orang lain itu niat puasa, saya dipaksa untuk puasa waktu itu. Sambil lapar saya berdoa tiap hari, wirid dan meditasi, apapun lah itu, semua Tuhannya saya panggil lah waktu itu gitu. Nggak ada yang menyelesaikan masalah saya waktu itu. Tidak ada yang membuat saya tenang, nggak ada yang ngasih saya solusi apapun. Saya tetap kasusnya tetap jalan, status saya tetap buronan. Beberapa orang masih mendatangi rumah saya dengar kabar dari beberapa orang, bahkan istri dan anak saya sempat diancam mau dibunuh waktu itu. Di situ saya ketemu lagi bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apapun, agama tidak bisa melakukan apapun, karena saya yakin orang-orang yang mendatangi saya, orang-orang yang bawa parang, orang-orang yang mengancam saya dengan pistol, atau aparat yang memasukkan pistolnya ke mulut saya, ini orang yang beragama. Orang yang mengancam mau membunuh anak dan istri saya juga orang beragama. So bullshit tentang agama, apapun labelnya. Karena yang datang ke saya bukan cuma satu agama. Agama tidak bisa menjamin orang itu menjadi baik. Agama tidak bisa menjamin orang itu menjadi orang yang dalam tanda kutip penuh dengan pengertian. Karena kembali lagi, siapa manusianya dan seberapa jauh dia akan memegang agamanya. Saya kemudian
sempat berada di satu tempat yang saya nggak kenal sama sekali, ada di daerah Palembang sama di Jambi. Nggak ada yang kenal saya di sana. Kembali lagi saya ngomong bahwa lingkungan yang menolong saya. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah di satu lingkungan, di Parung waktu itu nggak sengaja ada dua minggu sempat itu orang-orang di Islam aliran keras gitu yang jihad fisabilillah gitu. Ya saya ngikut aja gitu, nyari kopiah, gitu, ikut pengajian tiap hari gitu kan. Lumayan lah Pak, 2 minggu saya makan gratis gitu kan. Minggu saya makan gratis gitu kan. Menyelamatkan saya selama 2 minggu gitu, daripada 18 hari saya nggak makan. Kemudian saya sampai ke Palembang, saya masuk ke satu komunitas kayak pesantren kecil gitu. Saya di situ juga nyantri, ikut nyapu-nyapu gitu. Terus saya kenal sama satu ustadz di situ yang kemudian ngasih saya tumpangan tinggal gitu kan. Ya tiap sore kita ngaji gitu lah Pak. Kembali lagi lingkungan menyelamatkan saya sempat beberapa waktu lah di situ. Terus pindah lagi ke satu tempat yang lain, saya masuk ke wihara di daerah Tungkal kalau nggak salah. Kelenteng waktu itu Kelenteng gitu. Karena kebetulan saya suka sejarah, akhirnya obrolannya sampai tentang para dewa-dewa dan sebagainya. Nyaman juga gitu. Minim saya tidak harus beli nasi kucing atau saya harus beli lamongan karena saya makan di Kelenteng itu sampai beberapa hari gitu. Nah, kembali lagi Pak, bukan agamanya yang menyelamatkan kita, tetapi lingkungan. Selama kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan, selamat. Kalau saja saya di Kelenteng itu saya ngomong saya Islam, atau saya kemarin saya di pondok pesantren itu saya ngomong saya orang Buddhis gitu, saya nggak akan selamat. Saya sampai bertahan sampai saat ini karena saya pelin-pelan. Menurut mereka saya pelin-pelan, tapi menurut saya nggak pelin-pelan. Saya orang yang memegang teguh kepelimpanan saya. Berarti kan saya tidak termasuk pelin-pelan karena saya memegang teguh itu. Gitu. Saya fokus pada hal yang nggak fokus itu tadi, Pak. Kayak gitulah. Wow, ini harusnya judulnya buronan seperti apa bukunya Pramudia Anantatur, Mas. Apa apa buronan ya judulnya buku itu. Kayaknya iya, saya bukan orang yang banyak menghafal buku, Pak. Iya. Oke, ini Mas Anton ngomong pengalaman jenengan sama kayak saya, Om. Bapak saya juga seumuran dengan Bapak jenengan. Wah, dia mau ikut-ikutan, Pak, itu, Pak. Gestok Jangan juga percaya, Pak. SMP, sekolah Iya. di SMP Sentral PKI di Solo zaman itu. Bedanya bapak saya makin hari makin militan. Saya memilih lepas agama warisan, memilih jadi wong Jawa. Mantap Pak. Wah, ikut-ikutan itu, Pak. Dia kemarin nggak nyebutin itu kok, Pak. Dia ikut-ikutan. Jangan dipercaya, Pak, itu, Pak. Orang itu jangan, Pak. Ternyata sama Mas Purnomo, ternyata sama kayak saya. Jadi kayak kaca, ketemu Islam jadi Islam, Kristen jadi Kristen. Ini mesti reinkarnasi bunglon Om. Oke, bagaimana cara melepaskan identitas agama tertentu yang sudah melekat, Pak? Kenapa harus dilepaskan? Pertanyaannya kenapa harus dilepaskan? Nggak tahu, coba Mas Riandano. Nggih, halo. Mas. Nggih. Pertanyaannya kan gini, Pak. Ya. Untuk menjadi bunglon yang baik dan bijak itu tidak harus melepaskan, Pak. Gitu. Kembali lagi, kalau kita sudah punya niat untuk melepaskan, kan berarti kita terikat juga itu. Terus jalani wae lah gitu, Pak. Saya ngomong, slow wae. Orang mau nganggap kita apa, ya jalani wae. Sama orang itu nyaman, kita nyaman, kan nggak masalah. Gitu. Orang sekarang ngecap kita sebagai agama A, taruh katalah nama saya udah standar diri ya. Mau nggak mau orang lihat saya, ini namanya sang seketa sekali gitu. Terus apakah saya akan memprotes mengganti nama saya? Kan nggak harus lah gitu. Jadi enakin aja gitu, digawe yang enak wae gitu. Wong bapak saya itu namanya Solehun, itu pendeta Buddha kok gitu. Kan apa ya? Ya dijalani saja lah. Kalau saya ngomong nggak harus orang kita ngomong ini, orang udah menganggap kita agamanya ini. Terus gimana caranya kita melepaskan itu? Kan kenapa dibikin ribet sih? Hidup itu enggak usah lah gitu. Ya sekarang mulai itu mau ngecap saya apaan itu kan terserah dia gitu. Nah, tinggal kita nanti di lingkungan tertentu ngikut aja, sudah. Kalau saya gitu aja. Kalau dia udah nganggap saya seorang kiai juga ngapain saya harus ngomong bahwa maaf saya bukan kiai gitu. Enggak usah.
Itu anggapan satu orang yang belum tentu orang lain menganggap hal seperti itu. Jadi ya itu kembali ke konsep nirwana itu tadi sama konsep surganya Islam tadi. Kalau tempat yang kita tuju saja tidak terbatas gitu, tidak berbatas, ya kenapa kita membatasi diri kita? Bahkan termasuk tadi harus melepaskan identitas. KTP saya masih ada Islam, KTP lama masih Buddha. Toh juga tidak masalah. Orang mau ngomong, loh mas ini KTP-nya Islam. Iya. Nah, terus kenapa itu? Kan tidak ada masalah juga tuh itu. Orang saya mau makan juga saya nggak akan lihat KTP dulu baru saya makan. Oh iya saya KTP-nya Islam, makan dengan cara Islam kan enggak gitu. Dibikin yang santai aja lah gitu. Kalau saya gitu sih. Wow, amazing. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Hanya sih nggak ada komentar ini Pak kalau ada ada pandangan. Silakan Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Ini Pak Muslim tapi Konghucu ini. Tapi iso ngomong Jawa, Mas Mario, Siti. Silakan. Dari tadi saya monitor. Itu sebenarnya yang Mas Wario yang jalan itu sudah benar, tetapi dia nggak tahu istilahnya, namanya. Itu kalau di Islam namanya pengajian tauhid, di Tionghoa pengajian Konfusius tadi Tao. Jadi Mas Wario udah ngajari atau guru ya. Nah, jadi itu Tao itu adalah jalan, Tao itu adalah peraturan kebenaran, Tao itu adalah kebajikan. Jadi yang di jalan itu jalan peraturan kebajikan. Itu wis bener, wis oke. Jadi agama itu sih opo, seperti yang dibilang tadi. Agama itu kalau di bahasa Tionghoa Chinese itu ciao itu ajaran. Nih, ajaran opo yang berfirman Tuhan itu baru ciao baru agama. Sajane ngono. Nah, jadi di Chongyong niku eneng disebut ke Tianming Zewising, firman Tuhan itu adalah watak sejati. Yang dilakukan Mas Wario ku watak sejati nih. Sakulo niki sinten ngomong ngono. Jadi sing iku watak sejati iku adalah menunjukkan tahu jalan peraturan kebenaran iku. Nah, dalam perjalanan Mas Wario mau de entuk jauh pendidikan, jauh entuk pencerahan, jauh wah. Nah, saiki Mas Wario kalau tak delok ngomong nih, urung entuk tahu nih pencerahannya. Kalau nang Islam niku lailu tarkadar nih, iku sajane. Wis ku tak komentar sithik meneh ya. Soal mau dikasih besar banyak kecil ngono. Yang bener iku sajane keikhlasan ketulusan iku sing ditunjukke. Jadi Mas Rio sampai kuala tungkal mbok tekan nang kampungku enggak iku. Nang wong Talang Mamak iku, nang Siambul wis tekan kono urung. Iku oke, iku wong Tionghoa sing Konghucu iku sampai Rengat Indragiri Hulu ngono. Ya silakan dilanjut ke komentarnya Siti kalau pas engko ngobrol awak Mas Wario. Nah, oke, Sun ya, lanjut ya. Orang Sumatera ngomong bahasa Jawa ini luar biasa. Iya, orang namanya udah Ya, namanya juga udah nggak kampungku, jelas itu. Ini kayaknya termasuk yang pelin-pelan itu tadi loh. Oh, Namanya enggak Muslim tapi pelin-pelan. Konghucu. Lah itu namanya Muslim tapi Konghucu ya. Bagus itu. Jenenge Simus, margane Lim ngono. Muslim belum tentu Islam, belum tentu Muslim loh. Nah, harus ngerti apa arti Muslim iku. Sing tenan Islam. Muslimku orang baik-baik belajar ketawitan. Nah ngono loh Mas Waria. Lanjut Mas. Kota urung oke. Lanjut. Asik ya. Kota ya. Lanjut. Karena marga lim loh, jadi Muslim iting ya lim, sing lim gitu. Nggak lanjut. Sakit banget. Luar biasa ya. Lanjut. Itu Mas Anton mau open mic gitu kayaknya itu. Kita semua pada jadi bunglon di Indonesia, dipaksakan jadi bunglon. orang itu pengajian hakikat memang gitu, hakikat marifat itu yang dia ngomongin. Ya. Oke, silakan Mas Anton, silakan. Sugeng dalu Mas. Pak Sutoyo ini mau nanya ke Mas Chandra ini. Tadi kan sudah saya dengar penjelasan dari Mas Chandra. Nah, ya mungkin kalau ditarik garis besar kan banyak orang yang akan
mempunyai pengalaman yang sama kayak jenengan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita kan hidup di negara atau lingkungan yang sangat memuja kontekstual. Nah, itu terutama dalam gimana cara ngakalinnya jenengan, ngakalin terutama dalam kalau dari diri kita pribadi kan mungkin kita bisa fleksibel mungkin ya. Cuma ketika kita berhubungan dengan mungkin keluarga, istri, anak terhadap lingkungan sekitar yang saya yakin pasti banyak yang berpandangan miring kan. Nah, itu trik jenengan itu gimana Mas Chandra? Untuk menghadapi betul. menghadapi ya lingkungan yang terlalu memuja luaran kan. Ya. Nah, itu mungkin kita bisa sharing itu. Karena kan ya mau bagaimanapun ya negara kita selama masih ada Kementerian Agama dan di KTP masih ada kolom yang nama agama, itu nggak akan terjadi sebuah pencerahan yang kita akan menjadi sebuah negara seperti Jepang atau Thailand. Itu kan sesuatu yang saya kira itu susahnya minta ampun. Nah, monggo Mas Chandra. Saya pernah menjabat menjadi ketua kejawen di kabupaten di Temanggung ini. Saya sempat keluar juga dari kejawen, sama dengan ketika saya keluar dari kota yang lain, juga alasannya klise. Saya keluar dari kejawen gara-gara waktu itu ada perjuangan menghapus kolom agama. Waktu itu gencar sekali, gitu. Mau nggak mau saya sebagai ketua juga ikut diumprang sama teman-teman gitu untuk ikut berteriak tentang penghapusan kolom agama. Saya bilang sama teman-teman, kalau saya harus mendukung itu, saya akan keluar dari kejawen. Karena berarti tidak ada bedanya kejawen dengan agama-agama yang lain. Semua berebut tulang tanpa isi, semua berebut identitas. Orang kejawen menghapus kolom agamanya supaya dia kelihatan kalau kejawen juga kan. Jadi buat saya tidak ada bedanya. Saya cuma keluar dari mulut singa masuk mulut buaya nih. Saya bilang gitu. Maka waktu itu saya sampai menyampaikan ke mereka, kalau memang regulasi atau aturannya di kejawen itu adalah harus di KTP tidak ada agama, saya memilih untuk tidak di kejawen. Saya nyari ke Cina atau ke Jepang atau ke apalah itu, tetapi bukan kejawen. Karena buat saya, sudut pandang saya kembali lagi cedera dengan konseptual kejawen yang seperti itu. Yang saya tahu dari simbah saya tentang kejawen itu, dia cuma mengatakan bahwa kejawen itu bukan agama. Kejawen itu dudu sandang, kejawen itu bukan orang yang lahir di Jawa, kejawen itu bukan orang yang berpakaian ala Jawa, kejawen juga bukan orang yang bisa bicara tentang Jawa yang sangat wow. Kejawen itu adalah sebuah pegangan yang mana satu, nek rak gelem dijiwit ojo jiwit. Itu simbah saya cuma gitu. Ketika aku dijiwit loro ya ojo jiwit kancane. Maka di kejawen yang diajarkan simbah ke saya adalah bagaimana tidak menyakiti perasaan orang lain. Termasuk salah satunya adalah tidak usah kita berebut untuk menghapus KTP kita. Kalau orang kejawen yang menurut saya orang kejawen yang baik atau yang bijak adalah sakarepmu arep omong aku opo, tetapi inilah saya. Saya akan menjalankan apa yang saya yakini. Tetapi ketika di hadapanmu, kowe pengen aku jadi opo, itu kejawen. Gitu. Maka buat saya apa ya? Kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengakali itu, saya ahlinya, orang saya bunglon, itu mau jadi apapun kan oke-oke aja gitu, ngapain ribet gitu. Gitu. Kita nggak perlu kok kita ngomong sama orang begitu kenal terus kita ngomong, saya ateis loh, atau saya agnostik loh, kan nggak harus seperti itu.
Ngapain harus nyakitin orang di depan kita kalau kita masih bisa enjoy aja. Nikmati aja gitu. Orang itu akan bercerita banyak gitu. Kayak kemarin saya sempat di komunitas NU, sempat ngobrol di komunitas NU. Mereka bercerita tentang NU dengan bancernya dan dengan apanya lah gitu. Ngikut aja Pak. Saya pulang dari sana orang juga tanya, Mas, besok aku ya, kasih nomor WA-nya ya. Loh, malah dapat senyum. Gitu kan. Coba bayangin kalau di lingkungan itu tiba-tiba saya ngomong, saya ini agnostis loh, saya nggak ada agama begitu. Wah, bengep saya. Keluar dari situ diantemin banyak orang. Dan itu bukan kejawen atau bukan agama pelin-pelan yang saya jalanin gitu. Agama pelin-pelan yang saya jalanin ikutin aja gitu. Toh kita nggak harus diakui kok kalau kita kejawen. Kita nggak harus diakui kalau kita kecinan. Kita nggak harus diakui kalau kita ini aliran apa. Gitu. Sama hubungan kita baik sama mereka ngomong apa, kita iyain aja. Yes, Yang penting bahagia, Mas ya. Wah, betul. Wes itu aja lah pokoknya. Begitu Om. Siap, Aku mau Om. nyeluk Mas sih. Iya, mau Luar nyeluk biasa. Mas.